Halo anak-anak guru, selamat pagi. Kita akan lanjutkan pelajaran agama kita untuk selanjutnya, yaitu pelajaran dengan tema Raja Salomo. Nah, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu kepada kami. Engkau telah menganugerahkan kepada kami akal budi dan hati nurani. Semoga kami dengan anugerah-Mu itu dapat bertindak dan bijaksana dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak guru, kita lanjutkan tentang tema pelajaran kita hari ini, yaitu tentang Raja Salomo. Nah, anak-anakku sekalian, Raja Salomo kita kenal dengan kebijaksanaannya. Sebagai raja, dia selalu bersikap bijaksana. Apa artinya bijaksana? Bijaksana artinya selalu menggunakan pikiran dan hati dalam mengambil suatu keputusan. Dalam mengambil keputusan itu, orang yang bijaksana selalu menggunakan logika, menggunakan hati nurani, sehingga dia dapat mempertimbangkan dan mengambil keputusan yang baik dan benar. Nah, anak-anak guru, apakah sama kepandaian dengan kebijaksanaan? Hampir identik, hampir sama, tapi lebih tinggi, lebih mendalam arti daripada kebijaksanaan itu. Artinya tidak cukup manusia itu atau orang itu pandai, tetapi juga harus bijaksana. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena orang pandai belum tentu bijaksana. Lalu kalau orang hanya pandai tapi tidak bijaksana, nanti dia juga akan bertindak tidak mencapai tujuan yang benar dan adil. Maka sebagai orang yang pribadi yang utuh ciptaan Tuhan, harus juga pandai dan juga harus bijaksana. Nah, kedua hal ini harus terpenuhi dalam diri seorang pribadi manusia, pandai dan bijaksana. Kalau pandai itu hanya berupa disiplin ilmu yang dikuasai, teorinya, lalu bagaimana cara untuk mempelajari sesuatu. Hanya sebatas itu kalau pengertian pandai. Tapi kalau bijaksana, dia sudah mampu menerapkan apa yang dia tahu melalui kepandaian yang dimilikinya itu, menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari dengan tujuan yang benar dan juga berguna bagi diri sendiri dan juga orang lain. Nah, itulah kebijaksanaan. Antara kepandaian dan kebijaksanaan harus sejalan ataupun harus dimiliki oleh semua pribadi manusia, sehingga dia menjadi pribadi yang utuh sebagai ciptaan Tuhan. Nah, anak guru yang baik, dalam hidup kita selalu ada pilihan. Dalam pilihan itu kita diberi kebebasan untuk memilih mana yang harus kita pilih dan mana yang harus kita tinggalkan. Nah, tentu dalam menentukan pilihan dibutuhkan kepandaian dan juga dibutuhkan kebijaksanaan. Mengapa dibutuhkan kepandaian dan kebijaksanaan itu? Supaya jangan ada penyesalan di kemudian hari setelah mengambil suatu keputusan ataupun menentukan pilihan yang harus kita ikuti. Tentunya kita semua tidak ada yang mau menyesal di kemudian hari setelah kita melakukan sesuatu hal pada hari-hari yang berlalu.
Nah, pasti kita tidak mau menyesal. Maka supaya penyesalan itu tidak muncul di kemudian hari, haruslah bisa memiliki kepandaian dan juga kebijaksanaan. Ya, walaupun kadangkala kita tidak mengetahui akan apa yang terjadi kepada kita untuk esok hari ataupun di kemudian hari, tetapi kita dengan diberi anugerah pikiran dan hati, maka Tuhan mengharapkan kita sebagai pribadi yang pandai dan juga harus juga bijaksana. Nah, kepandaian tidak cukup. Mengapa? Karena kepandaian hanya berupa berbagai teori cara melakukan segala sesuatu tanpa mempertimbangkan suatu risiko ataupun hal yang diakibatkan dari tindakan itu. Nah, tetapi kalau orang yang pandai dan bijaksana, dia sudah tahu cara melakukan sesuatu dan dia juga mempertimbangkan akan apa tujuan yang mau dicapai dan keuntungan apa yang didapat oleh pribadinya dan juga orang lain. Nah, itulah seorang yang bijaksana. Makanya tadi saya katakan bijaksana itu lebih tinggi pengaruhnya ataupun lebih tinggi pemahamannya dibanding daripada kepandaian. Pandai, salah satu contoh, sepandai-pandainya tupai melompat sekali-kali akan jatuh. Itu suatu peribahasa yang mau memberi pemahaman bahwa sepandai-pandainya pun orang pasti jatuh. Tapi kalau orang yang pandai dan bijaksana, ya mudah-mudahan kesalahan, penyesalan di kemudian hari itu akan bisa diminimalisir atau diperkecil suatu risiko di kemudian hari. Nah, anak-anakku sekalian, pada pelajaran kita hari ini kita mempelajari tentang Raja Salomo yang bijaksana. Nah, Raja Salomo yang bijaksana ini kita mau melihat bagaimana dia seorang raja, pemimpin yang dipercayakan oleh Allah untuk menggantikan ayahnya Daud. Nah, sebelum kita melihat kebijaksanaan apa yang dilakukan oleh Raja Salomo itu, kita kenal dulu siapa itu Raja Salomo. Raja Salomo adalah putra Daud, hasil pernikahannya dengan Bathsheba. Dan setelah Daud ayahnya meninggal, dia pun meneruskan tahta ayahnya Raja Daud, menjadi raja bagi bangsa Israel. Nah, apa yang menarik tentang Raja Salomo ini, dalam hal kebijaksanaannya, dia lebih mengutamakan hikmah dan kebijaksanaan. Maka pelaksanaan tugasnya sebagai raja, dia selalu bertindak arif dan bijaksana, sehingga kebijaksanaannya itu terciptalah keadilan bagi seluruh rakyat yang dipimpinnya. Nah, untuk lebih lengkapnya kamu simak video berikut tentang cerita kebijaksanaan Raja Salomo. Ini diambil berdasarkan kitab 1 Raja-Raja bab 3 ayat 1 sampai 28. Setelah Daud meninggal, anaknya Salomo menduduki tahta kerajaan Allah. Ia mengasihi dan setia kepada Tuhan dan menuruti nasihat-nasihat dari ayahnya. Pada suatu malam di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi. Dalam mimpinya itu, Tuhan akan memberikan apapun yang diminta oleh Salomo. Tetapi Salomo lebih meminta kebijaksanaan agar dapat memerintah rakyatnya. Pada suatu ketika, datanglah 2 orang perempuan menghadap Raja Salomo.
Mereka memperebutkan seorang bayi. Kedua ibu tersebut mengaku sebagai ibu kandung dari si bayi, dan tidak ada yang mau mengalah. Maka Raja Salomo pun berkata kepada prajurit, "Ambilkan pedang itu dan belahlah anak itu. Separuhnya diberikan kepada perempuan yang ini, sebagian lagi berikanlah kepada perempuan yang itu." Mendengar keputusan ini, salah satu dari ibu tersebut berkata, "Saya mohon ya Tuanku, berikanlah anak yang masih hidup ini kepada perempuan itu. Jangan membunuhnya." Tetapi ibu yang satunya lagi justru meminta Raja Salomo untuk tetap membelah bayi tersebut, karena menurutnya hal itu sangat adil. Mendengar jawaban perempuan itu, maka Raja Salomo memutuskan bahwa anak yang masih hidup itu akan diberikan kepada si ibu yang lebih menyayangi anaknya daripada membunuhnya dengan membelahnya menjadi dua. Akhirnya, seluruh Israel mengakui bahwa kebijaksanaan Raja Salomo yang diberikan Allah adalah untuk melakukan keadilan. Anak-anak guru, baik, setelah kamu perhatikan dan juga mengetahui tentang kisah kebijaksanaan Salomo itu, nah, apa yang kita teladani dari seorang Raja Salomo sebagai seorang pemimpin yang dipercayakan oleh Tuhan Allah ketika itu menjadi raja bangsa Israel? Nah, Raja Salomo tadi sudah kita jelas melalui cerita kitab suci itu bahwa dia sebagai raja tidak meminta kemewahan ataupun kekayaan dari Tuhan, tapi dia meminta hikmat dan kebijaksanaan. Lebih penting baginya kebijaksanaan. Artinya tentunya bukan berarti Raja Salomo itu tidak butuh kepandaian. Tentunya dia sudah pandai. Maka seorang raja ya tentunya harus pandai. Tapi yang paling penting baginya di samping dia sudah pandai adalah hikmat dan kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan itu tadi supaya dapat menimbang sesuatu dalam mengambil suatu pilihan ataupun keputusan supaya bisa tercapai keadilan bagi semua orang yang dipimpinnya. Lalu kemudian Raja Salomo dia adalah seorang raja yang rendah hati dan menyerahkan segala perkara hidupnya dan juga semua rakyat yang dipimpinnya itu kepada Allah. Nah, inilah yang menjadi teladan yang kita lihat, yang bisa kita ikuti dari seorang Raja Salomo yang bijaksana. Memang kalau orang yang bijaksana itu tentunya selalu ingin bertujuan supaya terciptanya suatu keadilan maupun kesejahteraan bagi rakyat yang dipimpinnya apabila dia seorang pemimpin. Nah, oke, anak-anak guru, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Maka marilah kita menutup pelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Engkau telah memberikan kami akal budi dan juga hati nurani. Mampukan kami untuk menggunakannya dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami mampu bertindak dan bijaksana dan bisa membawakan kebaikan bagi diri sendiri dan juga semua orang. Dan demi kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.